Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo Bunda dan Yanda di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ilham Syah Mubarak, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Terjadinya wabah COVID-19 ini sudah menghambat terlaksananya aktivitas manusia secara normal dari segala bidang, di mana hal yang paling berdampak sampai saat ini ialah bidang pendidikan. Baik itu pendidikan dari tingkat yang paling dasar hingga jenjang universitas. Sudah banyak hal yang dijadikan keluh kesah para orang tua maupun siswa terhadap masa pandemi ini, dimulai dari penghasilan hingga kebutuhan. Pembelajaran anak usia dini tentunya bertujuan untuk membantu perkembangan setiap anak, di mana selama masa pandemi ini membuat sekolah terpaksa harus ditutup. Semua siswa harus belajar di rumah atau belajar secara daring. Namun, walaupun harus di rumah, mereka tetap harus belajar untuk membantu perkembangan dan mempersiapkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dinamakan anak usia dini ialah anak yang baru lahir sampai saat usia 6 tahun, di mana pada saat usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter kepribadian anak. Mengenai pembelajaran anak usia dini secara daring ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatur kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, di mana sebagai upaya untuk menegakkan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 ini berisikan beberapa hal, yaitu 1. Pembelajaran dilakukan secara daring, baik itu interaktif maupun non-interaktif. Dalam keadaan seperti ini, sebagai pendidik juga harus mengikuti kurikulum. Maka pada saat situasi seperti ini, Kemendikbud mengeluarkan kurikulum darurat. Pembelajaran yang dilakukan pun tidak sama dengan cara pembelajaran di sekolah, akan tetapi mengikuti pembelajaran sesuai dengan keadaan rumah dan lingkungannya. Yang kedua, guru harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama pengertian tentang COVID-19 mengenai karakteristik, cara menghindarinya, dan bagaimana cara agar seseorang tidak terjangkit. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan sesuai dengan minat anak. Dengan begini, pembelajaran tetap dilakukan agar anak tidak mudah bosan. Pada hakikatnya, anak usia dini adalah masa di mana anak suka bermain. Maka dari itu, konsep belajar anak usia dini bermain sambil belajar. Setiap permainannya mengandung makna yang membantu setiap perkembangan anak. Dan yang keempat, yaitu tentang penilaian. Agar terciptanya kegiatan yang inovatif dan menyenangkan, di sini pendidik harus memiliki kompetensi dalam membuat kegiatan yang inovatif dan menyenangkan. Namun, tidak usah risau karena sekarang banyak sekali referensi-referensi metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan juga sangat bagus sekali diterapkan pada saat pembelajaran daring ini. Salah satu contohnya ialah metode pendekatan pembelajaran STEAM menggunakan bahan luspat, di mana dengan metode ini, pendidik dapat membuat kegiatan pembelajaran secara daring ini dengan menyenangkan dan inovatif, di mana pendidik dan orang tua dapat menggunakan alat dan bahan dengan barang-barang yang ada di rumah, juga di sekeliling rumah, contohnya perabotan dan lain-lain. Juga, contoh kegiatan yang dapat dilakukan anak bersama orang tua pada saat pembelajaran daring ini ialah berkebun, memasak, berkemah, dan masih banyak lagi. Tinggal pendidik tingkatkan dan kembangkan dalam membuat kegiatan yang inovatif juga menyenangkan. Dan tetap mengacu pada prinsip pembelajaran PAUD. Apalagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menganjurkan kepada kita selaku pendidik dan pengelola untuk menerapkan merdeka belajar pada pembelajaran daring ini. Untuk itu, dalam situasi pandemi ini, menjadi tugas seorang pendidik untuk dapat menyiapkan formula strategi pembelajaran agar materi pembelajaran tersampaikan dengan baik, di mana terdapat 4 strategi pembelajaran anak usia dini di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama ada daring, yaitu dalam jaringan. Kemudian yang kedua ada luring, yaitu luar jaringan. Yang ketiga ada home visit, yaitu kunjungan ke rumah dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat ada shift, yaitu bergantian.